Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Waludin dengan NIM 2205816. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan tahun 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu pertama tahap perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah: pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi tersebut. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1984, mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah tersebut. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Yang keempat ada tahap tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Yang pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung, dengan demikian pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, tidak menunjukkan otoritas, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu: pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, revisi. Tahap selanjutnya di tindak lanjut adalah pembinaan tidak langsung. Ada pembinaan langsung, sekarang pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Suhertian tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung dapat mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah.
Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional atau in-service training. Inter-service training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang fleksibel. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual secara peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan seksama. Selanjutnya, program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Analisis kebutuhan merupakan modul ini diharapkan membekali peserta menyusun program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Penyusunan program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan analisis hasil supervisi akademik. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait masalah-masalah pembelajaran dan perbedaan apa saja yang ada antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap nyata yang dimiliki guru dan yang seharusnya dimiliki guru. Perbedaan kemudian dikelompokkan, disintesiskan, dan diklasifikasikan untuk menentukan jenis kegiatan tindak lanjut. Yang kedua, mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pelajaran guru. Yang keempat, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang kelima, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan. Yang keenam, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya. Yang ketujuh, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut seperti keuangan, sumber-sumber belajar, sarana, dan prasarana. Yang selanjutnya, teknik supervisi pendidikan. Teknik pertama ada teknik individual supervisi. Teknik yang pertama, di dalam teknik individual supervisi itu terdapat ada beberapa teknik. Pertama, ada teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan yang sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Yang kedua, ada teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati suatu situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang ketiga ada percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Yang keempat, percakapan kelompok. Guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapat jika membutuhkan pendamping, mungkin karena kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya, akan tetapi ketika ada orang lain, dia menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Yang kelima ada intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Dan intervisitasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Yang keenam ada penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidik akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif.
Selanjutnya yang ketujuh, menilai diri sendiri. Guru dan supervisor memiliki kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut. Yang kedelapan, supervisi yang memakai para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar, mengajar, dan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada teknik kelompok supervisi. Di teknik kelompok supervisi ini ada beberapa penjelasan. Pertama, penemuan orientasi bagi guru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi. Yang kedua ada rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Yang keempat ada diskusi. Yang kelima ada workshop. Yang keenam ada tukar-menukar pengalaman. Yang ketujuh ada teknik diskusi panel, merupakan suatu kegiatan kelompok dalam suatu situasi tatap muka bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu. Yang kedelapan ada teknik seminar. Di teknik seminar ini adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya ada teknik simposium, yang dimana teknik ini merupakan kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Selanjutnya ada teknik demonstrasi mengajar. Yang selanjutnya teknik buletin. Ada teknik buletin ini adalah suatu media yang bersifat cetak, di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Yang terakhir ada organisasi profesi. Organisasi guru adalah PGRI, sedangkan dosen merupakan organisasi sendiri, yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dalam maupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.